Matic-nya 6 speed. Pokoknya mobil ini asik lah ya. Asik. Oke. Ada isu nggak di kaki-kaki? Coil originalnya nginjek di angka 3 juta sekian. Ganti BCM. Harus ganti BCM. Body control modul ganti. Berapa? Momok menakutkan Chevrolet Aveo. Hari ini kita bahas itu. Oke, balik lagi di ProEvo Channel di segmen obeng. Kita udah kangen banget sama narasumber yang satu ini. Nggak kelihatan senyum gitu. Iya, yang banyak tingkahnya kalau di Facebook ya. Apa kabar, Mbak? Thank you. Kabar baik. Long time no see. Iya, kayak gentong. Nah, kalau biasanya kita bahas Captiva yang banyak gentong, sekarang kita bahas ini, Chevrolet Aveo. Di depan teman-teman ini, Aveo tahun berapa nih, Mbak? Ini 2013. 2013. Aveo ini mobilnya compact, kencang, Sporty. irit, handlingnya presisi, transmisinya juga istimewa, Mbak ya. Ya. Matic-nya 6 speed. 6 speed. Jadi kalau hatchback merek sebelah gitu, sebut aja Toyota Yaris CVT gitu, atau yang Matic-nya juga nggak sampai 6 speed. Nah, kalau ini 6 speed sampai 40 Nm sanggup dia. Apa istilahnya kode Matic-nya? Kode Matic-nya 6T40. 6T40. Nah, 6 speed bisa sampai 400 Nm. Artinya mobil ini bisa di-upgrade. Kalau di-upgrade mesin itu nggak perlu upgrade transmisi. Itu ya, Mbak ya, kira-kira ya? Siap. Pokoknya mobil ini asik lah ya. Asik, tinggal dikorek-korek, remap sedikit atau dikasih force induction kayak turbonya Trax. Kalau punya duit tebel. Turbonya Trax bisa ini, kompatibel? Bisa. Mesinnya mirip-mirip dengan Trax dan spare partnya banyak yang common dengan Trax. Oke. Cuman karena kita judulnya momok menakutkan, jadi ngiming-ngiminginnya ya udah itu aja ya. Siap. Oke, jadi ini mobil asik ya. Terus pasaran secondnya juga udah murah. Murah banget. Di bawah 100. Di bawah 100. Ada beberapa yang kondisi istimewa di atas 100. Aha. Tapi kalau teman-teman pernah nyoba ya, mobil ini emang apa ya? Driving pleasure-nya Savvy banget. savvy banget. Tahu kan artinya savvy? Enak banget dipakainya. Handling Enak. stabil dan segala macamnya. Dia presisi handlingnya, presisi dan stabil, anteng. Nggak ada body roll. Mobil ini 1400 cc kan, bensin. Yep. Tapi nggak pakai turbo. Nggak, natural aspirated. Di luar ada yang pakai turbo. Mesinnya Trax. Ada beberapa varian. Ada beberapa varian. Dia kalau nggak salah ada 3 engine ya yang dia pakai itu. Natural aspirated 2, 1 turbo. 1 turbo. Ini 1400 NE. NE, natural aspirated. Sama nggak sama Trax persis atau emang ada beberapa? Secara fisik sama, cuman manajemen engine udah pasti berbeda. Oke. Water pump sama, coil sama, filter sama, filter udara, filter bensin, VCP valve, semuanya sama. Yang membedakan paling hanya termostat aja. Berarti bagian fast moving bisa saling tukar sama Trax? Bisa. Walaupun Trax itu turbo ya? Ya, kecuali kaki-kaki. Kaki-kaki ya, oh ya, fast moving engine ya, itu bisa saling tukar. Kalau aerial engine bay sama, beberapa common. Sampai ke cover valve-nya pun common. Cover valve-nya pun sama? Seal cover valve-nya sama. Nah, itu. Jadi platform mesinnya sama, tapi kalau platform body mungkin udah beda ya? Beda. Kelistrikan lain-lain jauh. Beda jauh. Berbeda. Manajemen engine-nya beda. Transmisi? Transmisi kalau Trax kan pakai CVT.
Oh, trek pakai CVT. Trek pakai CVT, kalau ini kan pakai gear. Torque Lebih asik converter. ini dong berarti. Lebih asik inilah, cuman sayangnya salah mesin kali ya. Harusnya turbo ada di sini sekalian. Harusnya turbo sekalian masukin sini ya. Judulnya aja menakutkan, dari tadi belum menakutkan. Kita bahas satu persatu Mbak, sektor perawatan. Karena kita segmennya obrolan bengkel, jadi kita fokus ke perawatan. Mobil ini perawatannya gimana? Mulai dari engine. Gimana? Kita Engine-nya start bandel kaki-kaki kali ya. Start dari kaki-kaki? Nah. Oke, kaki-kaki dulu. Start kaki-kaki. Untuk kaki-kaki kayak ball joint, link stabil, bushing itu sama persis dengan spin. Spin. Jadi mobil ini punya banyak part common untuk areal kaki-kaki. Yang berbeda hanya di shock breaker. Shock breaker depan, shock breaker belakang. Sementara untuk si engine support shock itu sama dengan Orlando. Oh, jadi ada sebagian besar ikut di spin, sebagian besar sama dengan Orlando. Sebetulnya sih menguntungkan ya buat customer ya. Walaupun misalkan si Aveo ini unitnya sedikit, tapi karena spin banyak, akhirnya spare part-nya melimpah. Melimpah dari kaki-kaki, comot dari spin, dari engine mungkin bisa comot dari track. Gitu. Oke. Ada isu nggak di kaki-kaki? Isu ada, tapi dalam kategori minor ya. Minor. Tapi cukup mengganggu kalau kita lagi bermasalah di jalan. Oke. Ada beberapa, kalau untuk engine sendiri yang jelas sih yang paling sering terjadi ya coil. Kaki-kaki dulu dong. Oh, kaki-kaki. Kalau kaki-kaki biasanya link stabil. Link stabil aja. Link stabil sama ball joint. Itu mahal nggak? Wah, link stabil kisaran ya range-nya 115 sampai 150 kalau di pasaran ya, kan ada banyak level harga tergantung merek dan tipe. Kalau untuk ball joint range harganya 200 sampai 275 lah. 275. Untuk isinya itu aja kayak kaki. Isinya itu aja. Rekstir nggak? Rekstir jarang. Kita belum pernah ganti rekstir. Oh, berarti ini kayak kakinya lebih murah dari Yaris, Mbak Pau. Untuk kita karena nggak di endorse ya, jadi bebas aja ya ngomong, nggak sesuai realita aja. Karena banyak teman-teman juga yang punya Yaris Mbak Pau, rekstir lah, apalah, itu agak mahal. Berarti kayak kaki belum menakutkan ya? Belum menakutkan. Kampas rem pun 200 sampai 300 ribuan lah, yang aftermarket ya. Kampas rem juga murah. Kampas rem murah lah, selevel Avanza mungkin. Iya. 200-300 ribuan kalau kita lihat di marketplace ya. Dengan varian merek. Kampas rem sama dengan spin? Sama. Kampas rem depan sama, belakang beda. Oh gitu. Berarti kayak kaki udah itu aja, nggak menarik lah ya? Nggak terlalu ada yang nggak ada yang menakutkan lah, minor lah. Dan bengkel nggak cuan ya? Ya tetap cuan lah. Oke, kayak kaki. Kita lanjut ya, ke ini Mbak, mesin. Bisa di sini shoot mesinnya. Nggak apa-apa, orangnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ini mesinnya nih ya, Ecotec 1400 cc. 1400 cc. Berarti kayak di itu ya, Trax ya? Iya, mirip Trax juga penampilannya seperti ini, cuman bedanya dia ada turbo di sini. Ada turbo. Nah, untuk mesin gimana mesin nih? Untuk mesin yang paling sering terjadi adalah coil. Ya, coilnya apakah rusak dan harus diganti? Enggak, paling sering adalah spring coil. Springnya? Ya, ini kalau kita cabut itu ada lubang 4 kan ya? Kayak colokan 4. Ini bisa dicopot. Dan di dalamnya itu ada spring. Nah, springnya itu paling sering oksidasi, warnanya hijau-hijau kayak gitu. Itu kalau dibiarkan, mesin... Kenapa oksidasi itu? Apakah menimbulkan resistansi atau penguapan sih? Pada saat mesin running kan dia panas. Pada saat mesin dingin, udara sekitarnya kan menciptakan kelembapan di dalam. Timbul oksidasi. Ya sama kayak inilah, kayak kepala aki lah. Pada saat koilnya kena oksidasi, itu apinya menghambat arus. Ada resistansi berarti ya? Betul. Jadi arusnya jadi nggak sama dengan koil yang lain? Betul. Nggak normal lah gitu. Yang paling mudah dilakukan ya cuma cabut, kondomnya cabut, spring keluarin, bersihin. Itu kalau filamen di antara dia yang nempel ke atas itu ada kayak semacam filamen, lilitan gitu. Kalau lilitannya tidak putus, kita cukup bersihkan aja. Tapi kalau lilitannya putus, kita ya modal solder sama kabel lah.
Kalau kita mau ngakalin. Jadi bisa di repair lah. Bisa di servis lah. Jadi nggak perlu pergantian satu esi. Oke. Karena harganya cukup lumayan. Berapa kalau ganti koil? Koil originalnya nginjek di angka 3 juta sekian. Itu kalau kita bicara original ya. Tapi Satu kalau apa satu set? satu set kan Satu dia set, satu set, oke. satu blok. Oke, 3 Tapi juta kalau sekian. kita bicara KW, ada banyak. Dari harga 700 sampai harga 1,5 itu ada. Range Satu set. harganya seperti itu. Dan semuanya nggak ada masalah sih. Kita pernah pakai juga. Oh, pernah pakai yang Pernah KW pakai juga. untuk KW. Itu yang pertama koil. Koil. Karena ini berdasarkan sering terjadi ya. Sering terjadi. Nah, kalau Yang yang sering terjadi. tahu kalau bengkelnya baik ya gitu bisa Bersihkan. dibersihkan dan diservis. Biasanya perawatan koil dilakukan setiap pergantian oli. Sekalian tune up. Itu semua dibersihkan. Nah, Seharusnya. kalau di mobil lain kan enggak tuh. Kalau di Aveo ini berarti kalau servis sekalian koilnya diperiksa satu-satu gitu. Diperiksa, kita cek Oke. sekalian. Ada lagi mekanikalnya. Yang kedua Yang kedua, itu seal cover valve. seal Cover valve. cover valve. Sini. Modelnya dia ada di antara cover valve sama cylinder head. Dia ada di sekitaran sini. Ini kayak ini kan seal cover valve-nya bocor. Oh, ini. Ini kan oli keluar. Packing Dexel dong. Seal. Seal dia. Ya, ini kalau diangkat Ah. ada rumahannya di sini. Oh. Untuk karet. Oh gitu. Di sebaliknya. Ya, seal cover valve-nya sering bocor. Seal cover valve sering bocor dan itu bisa dibilang ya usianya sekitar 30.000 lah. Setiap 30.000 kilo pasti mulai ada bocoran, ya kita ganti aja sealnya. Berarti di udah track cukup. juga kejadian begitu. Ya sama. 30 sampai 40.000 lah random ya. Tergantung Artinya running hours. lebih cepat dibanding mesin Chevrolet yang lainnya, Random juga sih, tergantung kondisi. tergantung kondisi. Nah, running hours kadang-kadang kalau kita bicara kilometer, kalau dia sering macet, Iya benar. Itu gimana? Murah nggak? kalau kita bicara 4 KW, Ah, murah. Paling 200-300 ribu lah. Iya. Kadang ada jual yang Seal, ya. 100 ribuan sekian gitu. ah. Atau mau lebih murah ya impor sendiri pakai AliExpress. Kalau orinya? Orinya sayangnya tidak dijual. Dia include Oh, gitu? sama cover Sama valve. cover. Nah, itu tuh. Harganya 6 jutaan. Nah, 6 jutaan. 6 jutaan. Tapi don't worry lah. Untuk cover valve pun kita Ya, pakai aftermarket KW, kan. pakai aftermarket aja lah ya. Banyak, itu harganya sekitar 900 sampai 1,5 lah. Itu bisa nyampe 40.000 juga. Lebih usianya kalau cover valve-nya. Kalau seal-nya sih ya Enggak kalau seal-nya. seal-nya yang KW mungkin sekitar 30-40 ribu ya. 40.000. Ya, lama lah ya. Tergantung running hours lah. 200 ribuan. Tinggal jasanya. Tinggal jasa bongkar paling berapa? 150 lah gitu. Oke. Terus engine. Apa lagi? Sisi engine yang berikutnya paling sering adalah termostat sama water pump. Nah, ini sistem pendinginan. Sistem Sama kayak di pendingin. Fiesta. Iya, betul. Kayak di Fiesta. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video Ford Fiesta nih di sini nih, tonton dulu. Itu penyakitnya di water pump. Nah, Gimana water pump sama ada termostat? sedikit trik. Jika melakukan pergantian water pump, sebaiknya diiringi dengan pergantian termostat. Oh, satu set sama termostatnya. Ya, itu kalau mau water pumpnya usianya panjang. Karena kenapa? Termostatnya dia diatur secara elektrik. Kadang-kadang kita nggak bisa, kalau termostat jadul masukin ke panci, Iya benar. kita bisa lihat dia buka apa Iya, enggak. itu kan mekanis ya, pakai Ya. per gitu. Kalau ini Tekanan. mau ngetesnya kan kita harus manual, pakai scanner. Kita tesnya dan agak sulit. Jadi ya hal terbaik yang bisa dilakukan biar usia water pump itu juga awet, pergantian water pump dengan termostat sebaiknya bersamaan. Water pumpnya seberapa mahal? Water pump kisaran ratusan ribu ya. Nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe, setahu aku nggak nyampe ya. Sekitar Termostatnya? 500-600 ribuan. Termostatnya kan elektrik. Termostat sekitar 300 ribuan. 1 jutaan ya. Sekitar 1 juta untuk, ya 1 juta sampai 1,5 lah untuk water pump sama termostat. Awalnya water pump nggak apa-apa, tapi karena termostat tidak terbuka sepenuhnya, tekanannya kan tinggi. Tekanannya tinggi. Bearing water pumpnya berantakan. Cepat kena. Cepet Akhirnya aus. nggak semestinya
Nah, kadang-kadang ada yang ganti water pump baru usia berapa bulan, kena lagi. Kena lagi. Akhirnya ya kita ambil keputusan untuk ganti berbarengan antara water pump dengan termostat. Akhirnya ketahuan di situ. Akhirnya sekian tahun baru awet. Nah, gitu ceritanya water pump. Tapi nggak ngeri juga ya? Nggak ngeri. Cuman orang-orang memang pada dengan brand Chevrolet itu emang udah pada ya banyak yang takut, khawatir Chevrolet tutup, spare part menghilang dan segala macamnya. Iya. Tidak, selama masih ada Wuling di Indonesia. Apa hubungannya sama Wuling? GM juga ngurusin Wuling. Iya benar. Jadi yang menakutkan itu momok doang ya, momok. Momok, nggak pakai E. Momok, nggak pakai E. Momok, nggak pakai E. Nah. Artinya baru sebatas momok gitu, mitos. Itu kan engine ya. Yes. Ada bagian lain nggak? Electrical gimana? Electrical yang paling sering kena di mobil ini adalah yang berikutnya ya. Oke. O2 sensor. O2 sensor. Itu komponen elektrik engine Pembaca juga ya. Oksigen. Nah, kenapa bisa rusak? Dia standarnya Pertamax. Nah, oke. Orang memaksakan pakai Pertalite. Otomatis bacaan O2 sensornya akan berbeda dengan ketika kita pakai bahan bakar Pertamax. Oke, terus? Secara kontinu akan dianggap false, salah dari O2 sensornya. Dan harganya lumayan gitu. O2 sensor. Nah, jadi kalau mau beli mobil ini terus Anda mau pakai Pertalite, ada baiknya setting lambda dulu. O2 sensornya di setup. Di setup. Itu bisa pakai scanner Chevy? Bisa. Scanner tertentu lah ya, PLM punya lah. Ya, ada kita. Istilahnya fuel trim. Jadi fuel trim ya, bukan remap ya? bukan remap. Itu masuk ke ranah setting lambda aja sih. Setting lambda aja. Ya. Nah, O2 sensor, kalau yang tadi perlakuannya nggak benar, langsung diisi Pertalite aja gitu kan, itu kan rusak. Berapa lama rusaknya dan berapa harganya? Akumulasi sih ya, kadang-kadang ada yang 3-4 kali full tank baru dia ngalamin anomali. 3 kali full tank, 4 kali full tank pakai Pertalite baru anomali. Ada yang tahunan. Oh gitu? Nggak instan ya, nggak instan begitu isi Pertalite tiba-tiba langsung bermasalah, tidak. Karena emang komponen elektronik ya, komponen susah elektronik. ditebak. Susah. Cuman harganya berapa nih? Harganya kisaran 2, ya. O2 sensor, tapi aftermarketnya ada banyak lah. Itu yang ori 2 juta? Yang ori, kalau aftermarketnya ratusan ribu lah. Ratusan ribu, ada? Ada. Loh, gampang dong berarti ini mobil? Gampang, siapa bilang susah? Kenapa pada takut ya? I don't know. Oke, itu mesin. Terus electrical ini, body? Dia pakai body control modul nggak? Iya, dia ada BCM, body control modul, dia ada ECU. Ada beberapa case kita nerima bermasalah dengan electrical hanya gara-gara bohlam LED. Hanya gara-gara bohlam LED. Ya. Nah, ini tipikalnya mobil Amerika, Eropa nih ya. Biasanya arusnya itu udah dibagi-bagi tuh. Udah dibagi dan presisi. Udah presisi banget. Jadi jangan sampai salah. Dikasih 50-60 watt, sekian ampere, tiba-tiba bohlamnya lebih rendah lagi. Lebih rendah. Yang kehajar BCM-nya. Iya. Jadi kalau paradigma zaman dulu kan kalau kita pakai yang lebih kecil aman gitu kan. Karena nggak pakai BCM mobil zaman dulu. Tapi kalau pakai BCM tetap harus presisi segitu ya. Ya, dia bisa diakalin, kita bisa tetap pakai LED, HID, tapi harus ada balasnya. Tanpa ada balas balance, ada kan di pasaran yang LED itu hanya bohlamnya saja. Iya, bohlamnya aja. Wah, itu dijamin periode tertentu jajan gede lah. Jajan gede. Jajan gedenya itu sampai BCM-nya error atau gimana? Harus ganti BCM. Ganti BCM. Harus ganti BCM. Body control modul ganti. Berapa? Itu sekitaran 4-6 jutaan. 4-6 jutaan. Nah, tuh hati-hati ya. Buat yang punya mobil-mobil Eropa, Amerika, rata-rata begitu sih ya. BCM 6 jutaan. 6 jutaan, belum instalasi. Belum instalasi. Nah, ini mulai menakutkan nih. Terus apa lagi, Mbak, sebetulnya? Yang paling menakutkan menurut dirimu ini apa nih? Menakutkan tapi jarang terjadi ya, dalam tanda kutip. Tidak bisa divonis bahwa mobil ini cengeng, bermasalah dan segala macamnya. Apa tuh? Jarang terjadi adalah sistem ngelok.
Mobil ini sistemnya ngelok. Itu kenapa? Safety atau apa? Kita terima mobil ini kan dari luar daerah. Oke. Jadi nggak mau starter dan segala macamnya, sistem elektrikal semuanya lumpuh. Ternyata begitu kita cari tahu, masukin scanner, VIN number-nya salah. Hah? VIN number yang terdaftar di ECU adalah VIN number-nya spin. Begitu. Nah, jadi sistem nolak semuanya. Berarti bukan karena immobilizer atau apa, bukan? Enggak, semuanya di Karena shutdown. kekeliruan berarti. Karena kekeliruan VIN. Semuanya di shutdown karena tidak ada kesesuaian. Oh. Oh, bisa begitu ya? Nah, akhirnya ya Dan itu berarti bongkar semua? bongkar semua. Fuse box, ECU, BCM, kunci kontak, Kunci kontak baru immobilizer, 2, immobilizer. semuanya ganti. Ya, karena hanya ketika memprogram salah masukin VIN number. Nah, itu sebetulnya penyebabnya human error atau Ya jelas human error. Ini Human mobil error. Aveo, VIN numbernya ada di kaca. Kenapa masukin VIN number spin? oh gitu. Iya. Ini berarti kesalahan bengkel dong, bukan user. Ya, human error lah. Human error dari bengkel yang cost damage-nya itu lumayan banget. Lumayan. Di atas 10 ya? 22 juta. 22 juta. Nah, jadi hati-hati ya kalau punya Aveo ya emang kalau bisa perawatannya di bengkel yang biasa menangani Chevrolet. Ya, dan itu jarang case terjadi, jadi nggak bisa digeneralisir bahwa semua bisa Aveo generalisir. akan mengalami. Kalau kasus umumnya paling menakutkan ya tadi itu BCM Ya, itu. coil. Kalau Coil. di engine ya, Nah. kita bicara coil, water pump, termostat. Udah itu aja. Udah itu aja. Oh, sama PCB valve. Ah, PCB valve nih, sini nih. Nah, ini PCB valve. Dia pakai PCB valve. Berarti nggak pakai EGR? Dia ada EGR. Ada EGR juga. Ada. PCB valve-nya kenapa? PCB valve seperti di Captiva, dia kan fungsinya untuk ngeluarin hawa panas mesin. Oke. Cuma sayangnya ini ini membran. Membran sobek, Aha. oli masuk ke ruang bakar. Nah, Berarti kinerjanya pakai membran. pakai membran. Membrannya apa? Karet. Karet. Dia hanya karet sebesar ini. Hmm. Yang terjadi keluar asap putih dari belakang. Tuh, keluar asap. Putih dari belakang. Bagi yang tidak tahu atau awam, dia akan berpikir, wah ring piston kena. Iya. Wah, turun mesin nih. Turun mesin, biayanya besar. Akhirnya kapok pegang Chevrolet. Padahal cuman gara-gara benda 250.000. 50.000 doang itu tuh PCB valve tuh. Dan itu sering terjadi. Oh, sering. Sering terjadi dalam artian orang berpikir bahwa itu ring piston. Padahal hanya benda 250.000. Nah, ciri-cirinya kerusakan PCB valve ketika kita tutup si lubang ini kan ada lubang hawa ya. Ini ada lubangnya nih. Ini ada lubang hawa. Nih ada lubang kecil tuh. Nah, seharusnya pada saat ditutup mesin agak pincang. mulai beda. Mulai pinjang. Nah, ini ditutup atau dibuka dia sama aja. Nah, itu berarti Dan udah cenderung rusak. ada suara peluit. Sweet kayak gitu Berarti itu udah dari rusak. areal sini. Itu kemungkinan besar PCB valve. Jadi sebetulnya kerusakannya nggak menakutkan kalau di tangan bengkel yang mengerti, tapi gejalanya itu menakutkan ya. Gejalanya terlihat seperti parah Terlihat gitu. Seperti parah karena asap knalpot putih semua kayak mau turun mesin. Ya, kayak gejalanya mirip kayak ring piston kena, tapi sebetulnya bukan ring piston. Kalau pakai original, itu harus ganti satu set berikut cover valve-nya. Nah, itu tuh Chevrolet tuh. Kalau di motor ya Suzuki tuh. Beruntungnya ada banyak, Aftermarketnya udah ada. bukan aftermarket sebenarnya diambil dari unit lain ya. Kalau nggak salah punya Ford atau apa gitu, yang kebetulan sama. Sama. Oh, substitusi. Dan harganya tidak seberapa lah. Oke, bisa substitusi pakai mobil lain. Iya, yes, betul. Nggak seberapa. Langsung kesimpulan, Kesimpulannya mobil ini gimana? mobil ini tidak semenakutkan seperti gosip yang dibicarakan di luar bahwa mobil ini merongrong, biaya besar, boros, dan segala macamnya. Tidak lah. Tidak ya. Bahkan kalau di-compare sama Captiva, Enakan ini. Enakan ngerawatnya dalam hal maintenance. dalam maintenance nggak semenakutkan Captiva. Ya, karena memang rata-rata yang pemiliknya itu ibu-ibu yang antar anak sekolah. Oh iya. Segmentasinya. Tapi gue pengen sih ini. Buat dalam kota nih, asik. Paling seneng sih ini nih, desain headlampnya itu khas. Sporty. Nah, seperti khas. Sporty banget. Gitu aja kesimpulannya. Yes. Tidak menakutkan menurut Ki Gentong. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke, thank you, Mbah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.